Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mumpung ada Ustadz Wahib, ingin ngobrol-ngobrol seputar harta benda. Bagaimana perspektif Islam ya, keilmuan Islam terhadap harta benda. Gini karena ada keresahan kayak gini Ustadz Wahib. Yang pertama bahwa umat Islam identik dengan kemiskinan gitu ya. Sebenarnya eh, memang memang ajaran Islam itu mengajarkan untuk miskin atau bagaimana tadi itu atau gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah assalatu wassalamu ala Rasulillah. Dan kayak Habib. Heeh. Buru-buru gini telah. Nyala aja nih. Menyala ya. Alaikon mengenai punten dad. Ya, oke. Oke. Ini sebenarnya lagi ngopi dan ngerokok. Iya. Tapi daripada mubadir waktunya, lebih baik kita ngobrol yang mungkin ada manfaatnya. Paling enggak buat saya sendiri, karena mengingat-ingat sesuatu yang seharusnya diingat tapi sering lupa. Saya juga sambil ngerokok ya dad. Iyalah. Oke, baiklah. Baik, ada sebuah syair yang terkenal di dalam kitab Ta'limul Muta'allim yang santri pasti tahu ini, tapi santri yang enggak beler, yang enggak di yang enggak sering dihukum di pesantren. Memang ada sebuah syair yang baru saja tadi saya sampaikan ke anak-anak, bunyinya hiyad dunya aqallu minal qalili wa ashiquha adzalu minal zalili. Tusimmu qauman tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalili au kama qol. Memang ada seperti syair yang seperti itu, bahwa dunia, perduniaan, berarti apapun itu yang menyenangkan lah bagi kita umat manusia, menjadi sebuah keinginan ya, bukan kebutuhan tapi keinginan, itu adalah dunia. Oke lah, taruhlah kita persempit harta benda, uang atau apa semacamnya kayak gitu lah. Tapi itu juga harus kita persempit itu sekalian. Didetailkan juga, walaupun dunia itu banyak, tetapi kalau memang dibutuhkan ya itu bukan duniawi. Jadi kan seperti itu, walaupun banyak sebanyak apapun, tetapi kita butuhkan, itu bukan duniawi dan tidak tercela. Oh, berarti ini dulu ya. Hadnya dunia itu apa ya? Definisi dunia. Definisi dunianya apa itu? Ya itu sesuatu yang di luar kebutuhan kita, keinginan lah. Sesuatu yang di luar keinginan kita. Kebutuhan. Iya. Cenderung kita menuruti hawa nafsu. Nah, itulah yang dinamakan dunia. Tapi rata-rata manusia kan mengesampingkan hal ini, sehingga dia tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan, sehingga kerap dia tersiksa gara-gara keinginannya sendiri. Yang kembali ke syair tadi, seolah-olah dunia ini memang tidak boleh dicari, seolah-olah. Maknanya dulu, terjemahkan dulu biar. Dia dunia aqallu minal qalili, bahwa ingat, barang yang menyenangkan itu, barang yang kita inginkan itu adalah barang duniawi. Sifatnya aqallu minal qalili, dia lebih sedikit dari apapun yang sedikit. Sangat sedikit, artinya seperti itu. Artinya tidak berharga ya. Tidak berharga. Wa asyiquha adzalu minal zalili, dan orang yang menginginkannya derajatnya itu sangat-sangat rendah dari apapun yang dianggap rendah. Nista. Tu'mi wa tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi. Dunia ini memiliki sihir yang sangat hebat, sehingga siapapun yang mencintai dan menginginkan dunia itu, dia akan dibikin buta dan tuli olehnya. Ahum mutahayyiruna bila dalili, sehingga orang-orang yang memang mengejar dunia, kehidupannya hanya untuk kesenangan semata, di ujung hayatnya nanti dia akan mutahayyiruna bila dalilin, akan kebingungan, seolah-olah apa yang dia miliki itu tidak bisa dijadikan sebagai petunjuk, nggak tahu arah mau kemana. Makanya banyak orang yang banyak harta bendanya tetapi kehidupannya resah dan seterusnya.
kaya harta tapi tidak bahagia gitu Ya ya. betul. Walaupun ada yang ekstrim menurut saya, sehingga kita seharusnya di tengah menyikapi masalah dunia ini. Di dalam Al-Quran sendiri ada ayat yang berbunyi, kalau tidak salah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizqi. Katakanlah Muhammad bahwa siapa yang mengharamkan sesuatu yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia dalam bentuk at-thayyibati minar rizqi. At-thayyibati minar rizqi itu adalah fasilitas kehidupan kita. Bahkan setelah itu Allah berfirman, qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Bahwa fasilitas dunia ini sebenarnya milik orang-orang yang beriman. Ya. Berarti fasilitas-fasilitas duniawi ini hakikatnya atau yang memiliki SHM, surat hak milik adalah kita-kita yang beriman. Sementara yang lain ketika mau nikmati fasilitas ini statusnya hanya ngetul. Ngetul itu apa ya? Numpang. Berarti kita yang memiliki hak tapi orang lain orang lain numpang. Sayangnya kan kasusnya yang numpang itu justru lebih banyak menikmati fasilitas itu, sementara kita yang punya SHM malah tidak punya apa-apa, seolah-olah seperti itu. Padahal hakikatnya kan tidak. Jadi masalahnya apa ini, Ted? Kemudian apakah karena salah menafsirkan kayak itu tadi, dunia itu dipandang hina dan nista, sehingga menganggap bahwa segala sesuatu fasilitas dunia itu kita hindari gitu ya. Enggaklah ngomong sugih lah, mending melarat baik gitu ya, apa gimana? Uswatun hasanah adalah Rasulullah, teladan kita adalah Kanjeng Nabi. Sudah cukup beliau sebagai suri teladan kita untuk mengukur ataupun menimbang apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, khususnya dalam bersyariat Islam. Pertimbangan ataupun mizannya adalah Rasulullah lewat ulama-ulama kita. Banyak ulama kita yang kaya dan banyak ulama kita yang tidak kaya. Artinya kaya dan tidak itu sebenarnya bukan suatu ukuran ya. Karena Rasulullah sendiri dia adalah manusia yang terkaya dan manusia yang termiskin. Rasulullah dikatakan paling kaya ya jelas, karena seandainya beliau berkenan, Gunung Uhud pun akan dijadikan emas untuk beliau, tapi kan tidak berkenan. Dikatakan paling miskin, iya, masa seorang raja baju ada tembelannya kan seperti itu. Sampai tidak makan, sampai perutnya diganjal sama batu. Artinya ya kita seharusnya sebagai orang yang mengaku punya iman, sebagai orang yang mengaku sebagai orang yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah, mau untuk belajar dan berpikir, karena di dalam itu inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun, bahwa fenomena dunia ini, fasilitas-fasilitas ini sebenarnya menjadi bukti kekuasaan Allah di muka bumi ini bagi orang-orang yang mau berpikir. Ya, apa namanya ya? Fasilitas duniawi adalah milik orang mukmin, tapi banyak orang mukmin yang merasa tidak memiliki apapun. Bahkan kerap ada yang menyalahkan Tuhannya. Contoh kasus lah ya. Iya, ada banyak kasus menyalahkan Tuhan. Katanya orang mukmin diberikan fasilitas duniawi, kalau berdoa pasti diijabah. Terus saya sudah berdoa berkali-kali, Waqiah juga sudah berkali-kali, kok masih banyak utangnya. Kan banyak yang kayak gitu. Bahkan saya tadi kemarin ketemu sama Ustadz, itu dia hanya butuh uang 10 juta. Padahal Ustadz itu dia kalau ngatasin jamaah, ngatasin orang-orang, itu sehebat apapun orangnya yang dihadapi, bertato gede dur, kalah, dia bisa ngatasin. Tapi ngatasin satu orang ini dia nggak mampu, istrinya gitu. Stres dia. Hanya butuh uang 10 juta, sehingga muncul dari kebesaran beliau sebuah kalimat,
Ya Allah, saya sudah diuji bukan hanya 1-2 bulan. Seandainya saya diuji dengan kefakiran ini 1-2 bulan, kemudian saya mengeluh, wajar saya dikatakan manusia yang tidak bersabar. Saya sudah melarat itu dari kecil, ya Allah. Masa 10 juta orang diwahai? Ini protes dia. Ustadz. Iya. Bahkan sekelas Ustadz dia harus meratap-ratap kayak gitu ya. Betul. Jadi memang ini sebenarnya menarik ya. Ini sebenarnya sekarang ini menarik karena saya sendiri juga pastilah membutuhkan fasilitas itu, tetapi toh politiknya masih banyak kekurangan. Intinya kembali lah, kalau dunia itu memang dipandang dari nafsu kita, maka Allah pasti akan menghalangi, karena Allah menginginkan kita agar lebih baik. Intinya gitu. Kalau kita menginginkan sesuatu tapi yang berdasarkan nafsu kemudian tidak diijabah oleh Allah, berarti Allah sudah mempersiapkan yang lebih baik. Itu bukan kebutuhan kita, tapi itu murni keinginan, sehingga dihalangi oleh Allah. Kemudian kalau kebutuhan tidak usah diminta pun pasti dibutuh, kalau memang butuh. Tapi ini jadi masalah nggak ya kalau pesannya kayak gini? Gimana? Misalnya kita bangun pesantren, bangun madrasah, kita butuh dana, dan ternyata kita tidak bisa memfasilitasi itu sendiri, ya kita harus mengajak orang lain yang berahli-ahliya gitu ya, untuk memfasilitasi kita dengan donasinya kayak gitu. Ini gimana pandangan Ustaz itu? Normal dan tidak masalah. Yang masalah itu memang motifnya masing-masing, karena kan ini kan urusan hati sebenarnya kan. Urusan hati masing-masing manusia, bukan cuma ustadznya saja, semuanya punya tanggung jawab, punya beban, punya terkena sentuhan dari ayat itu tadi, semuanya. Hanya nanti porsinya yang berbeda, motifnya yang berbeda, kemudian ya bahkan berarti dengan kata lain, bangunan pesantren, bangunan masjid, bangunan TPQ itu bisa punya nilai dunia malah ya. Bisa kalau itu hanya nilai untuk menuruti nafsu dan keinginan. Betul. Katakanlah gaya-gayaan. Betul. Gaya nyungge jadi ustad. Oke, pondoknya main. Betul. Santri nake. Alim-alim gitu ya. Ada itu berdiri itu. Kok orang masuk frame? Tiga baik. Baik. Iya. Kowe bagian. Penutut di situ. Ada Fatul Masajid, bahkan ada afatnya jamaah, kita punya jamaah banyak, punya santri banyak juga ada afatnya, semuanya ada afatnya. Tidak ada di dunia ini yang nggak punya afat. Ya artinya bahwa yang terlihat ukhrawi pun gitu ya bisa punya nilai dunia. Itu ada hadisnya kok. Selagi ukurannya itu adalah hawa nafsu dan keinginan gitu ya. Kam min amalin yutasawwaru bi a'malid dunya au kama qol ila akhirih. Banyak amal-amal yang secara lahir berbentuk duniawi tapi nilainya adalah nilai ukhrawi. Juga sebaliknya, banyak amal-amal ukhrawi tapi ternyata hanya menghasilkan nilai-nilai duniawi saja, sehingga poin untuk akhiratnya nggak ada. Oke, itu batasan dunia dan akhirat ya. Bahkan di kalangan ustadz pun ada yang terjebak gitu ya, dengan bahwa punya santri banyak, bangunan gedung yang bagus itu adalah satu sebenarnya keinginan nafsunya kayak gitu ya. Bisa sangat-sangat. Tapi masalah ini bukan untuk menilai orang lain, bukan ya. Untuk menilai kita sendiri lah ya. Untuk koreksi ke dalam lah ya. Betul. Bahwasanya jangan sampai ketika kita punya santri, punya bangunan bagus, atau kita ingin membangun itu untuk menuruti nafsu kita. Gitu ya. Tapi kalau itu kebutuhan berarti sah-sah saja dan itu adalah ukhrawi sifatnya ya. Karena untuk melancarkan atau supaya berjalanlah kegiatan dakwahnya. Dan yang tahu itu ukhrawi atau tidak, saya kira masing-masing yang mengalami. Masing-masing yang lain hanya menilai kan bebas, mau komentar apapun nggak pengaruh sebenarnya sama yang dinilai gitu. Tapi kembali ke pertanyaan semula kayak gitu. Ustaz, kemiskinan di kalangan umat Islam ini masalah apa bukan ini? Fakiran di dalam umat yang terjadi di
mayoritas umat Islam ini masalah apa bukan? Saya kira cuma masalah. Masalah ya. Masalahnya itu tadi. Ini kan masalah yang tadi kaitannya dengan ayat kemudian dengan syair itu tadi kan bagi apa namanya ya, bagi orang yang tahu yang mau tahu. Iya. Tapi secara umum orang Islam misalkan kok kayak kita ekonominya kurang kan ya ada sebab. Ada sebab. Ya, dan jadi bisa jadi memang punya masalah juga ya di dalam diri. Nggak mau kerja, mau berbisnis atau berbisnis tapi asal nggak bisa istiqomah dan seterusnya kan mungkin saja itu dari sebab nggak kaya. Dan saya kira tidak ada kaitannya sama sekali dengan qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumil qiyamah. Sehingga itu ditimbang oleh masing-masing individual lah. Bukan untuk menilai orang lain. Berarti kalau kita memahami fenomena sosialnya kemiskinan di kalangan umat Islam itu berarti ini memang sebuah masalah. Ya, sehingga dari situ juga maka ada syariat untuk zakat. Syariat zakat. Apa maksudnya tuh syariat untuk zakat itu dalam konteks pembicaraan kita ini? Ya banyak banget ya. Satu kaitannya dengan yang masing-masing orang itu harus berpikir bahwa dunia itu adalah milik kita. Tapi jangan pernah kita menginginkan secara berlebihan terhadap dunia itu karena ada syair itu tadi kan. Bukan berarti syair berlawanan dengan ayat, bukan. Artinya kita boleh memiliki fasilitas itu, akan tetapi dengan catatan kita tidak berlebihan sehingga ukhrawinya. Boleh nggak saya katakan begini misalnya, mestinya karena SHM itu ya, surat hak milik itu sebenarnya adalah orang Islam yang memiliki harta dunia ini, tetapi kemudian kok kenapa tidak bisa memiliki, itu berarti memang harus ada yang dibenahi dalam di kalangan umat Islam itu sendiri. Itu dari dua arah saya kira, dari lahiriah maupun batiniahnya. Lahiriahnya karena kalau bisnis ya seharusnya tahu betul dengan dunia bisnis gitu ya. Ada yang dibenahi, misalkan bisnis di pertanian, kok dia panennya gagal dan seterusnya kan harus ada ilmu pertanian. Tapi dari sisi batiniahnya ada hadis qudsi ya, kalau nggak salah, di dalam yang dikutip oleh Al-Ghazali dalam Ihya, bunyinya kayak gini kalau nggak salah. Innal abda idza ta'ani la yahti'uhu min ihdatalatin. Imma dzambin yughfaru lahu al khairin yutakharu lahu al khairin wa ajru lahu. Ya, apa maknanya itu? Bahwa setiap manusia, seorang hamba ketika berdoa kepada Allah pasti akan diijabah dalam bentuk 3 hal. 3 hal bentuk ijabahnya doa ya. Imma dzambin yughfaru lahu. Orang yang berdoa kepada Allah, apapun itu permintaannya, ketika dia punya dosa yang banyak, maka ijabahnya bentuknya adalah maghfirah. Diampuni dosanya. Iya. Yang kedua adalah al khairin yutakharu lahu. Dia dosanya mungkin tidak banyak, tapi simpanan di akhirnya masih minim, sehingga bentuk ijabahnya adalah tabungan, persiapan agar dia lebih baik lagi di akhirat kelak ya. Atau yang ketiga al khairin yu'ajjalu lahu. Dan ini yang diinginkan oleh setiap manusia, minta A ya diberi A. Bahkan waktunya kalau bisa ya disesuaikan dengan apa yang dia inginkan, sehingga katakan fasilitas dunia lah ya. Iya, minta A ya harus diberi A, minta B ya diberi B. Waktunya pun kalau bisa manusia yang menentukan. Kayak Ustadz tadi itu minta 10 juta pengennya ya. Iya, seolah-olah dia bisa memaksa Tuhan dengan doanya ya. Berarti logikanya kalau memang ingin permintaannya dikabul sesuai dengan keinginannya, dia harus nggak punya dosanya minim. Kemudian untuk yang di akhirat sudah mapan misalnya. Nah, ini kaitannya juga besar banget ya dengan ayat itu tadi, bahwa dunia ini memang bukan prioritas ya, tapi fasilitas. Kesalahan kita adalah menjadikan dunia sebagai prioritas, sehingga di dalam ayat yang lain, la tulhikum amwalukum wala auladukum dzikrillah. Bisa nggak kalau berarti kan kalau untuk koreksi ke dalam mah, kenapa saya miskin? Barangkali memang banyak dosanya.
sehingga doa kita itu ya untuk memenuhi ampunan-ampunan itu dulu, membersihkan kita dari dosa. Yang Kemudian sederhana seperti itu. yang kedua kemudian untuk tabungan di akhirat Betul. masih minim. Nah, kalau dua kantong ini sudah terpenuh, baru mungkin fasilitas dunia itu mungkin diijabah gitu ya, Iya. yang yu'ajjal itu tadi ya, Ustaz ya. Bahkan Berarti ada lagi satu, mohon maaf, tadi ini ada kaitannya kalau masalah doa itu tadi loh. Ada hadis, kalau tidak salah dikutip oleh Imam As-Suyuti ya dalam Jami' Ushul. Ininya ad-dunya sijnul mu'mini wa sanatuhu. Fa idza faraqad dunya farqa sijna wa sanah. Bahwa Allah itu menjadikan dunia ini adalah sijnun bagi orang yang mukmin. penjara. Nah, fa idza faraqad dunya farqa sijna wa sanah. Apabila dia ingin keluar dari penjara, selesai hukumannya, ya maka ya keluarlah dari dunia ini. Artinya ketika kita meminta kemudian tidak diberi sesuai dengan apa yang kita inginkan atau bahkan yang kita harapkan, ada apa namanya, ada Alternatif apa? bukan, ada tujuan tertentu dari Allah yang menginginkan kita agar di sana lebih baik, yang seperti itu. Ya apa enak nang penjara. Lalu di dewek ning dijurjurakan, kita dibiarkan menuruti apa yang kita inginkan, mesti apapun akan kita minta. Ya. Bahkan nanti kita akan minta menjadi Tuhan. Oke. Tapi saya ini opininya kan masih seperti permakluman terhadap kefakiran yang terjadi gitu ya. Oke. Kalau kita bicara positifnya kayak gitu ya, oke lah. Berarti memang kalau masih miskin kemungkinan ya hiburannya kan gitu ya, untuk penghiburan adalah nanti karena dipersiapkan desa yang lebih baik di akhirat kelak kayak gitu ya. Nah, tapi itu kan kalau dimaknai secara, kalau di apa kita gunakan secara serampangan, itu membuat kita jadi kayak kurang produktif ya gitu ya. Bisa nggak dikatakan kalau misalnya sebenarnya apa namanya, kita memang masih perlu banyak belajar lagi untuk bisa, ya katakan kayak zakat tadi kan perintah untuk orang-orang yang punya harta berlebih kan, ya sudah cukup dan berlebih sehingga bisa berbagi kayak gitu. Apakah misalnya tentang keilmuan mengelola dunia ini ada kayak gitu ya dalam konsep Islam itu? Wah, ada itu banyak. Utlubul ilma walau bisin, itu entah hadis apa itu nggak tahu, tapi kan ada itu. Utlubul ilma walau bisin. Dan lagi apa ya, logikanya juga orang haji juga harus menggunakan biaya. Ya betul. Orang sodakoh juga harus menggunakan biaya. Bahkan ada hadis yaitu Aulia khairun minal sufla kan gitu kan, orang yang memberi lebih baik daripada yang meminta. Itu artinya memang ada dorongan dari syariat agar kita menjadi orang yang kaya kan. Hanya saja untuk masalah duniawi ini jangan sampai menjadi prioritas sekali lagi gitu lah. Itu urusan ininya, hatinya ya, hati dan pikiran kita jangan sampai memposisikan dunia itu sebagai sebuah prioritas. Kalau fasilitas ya apapun itu silahkan. Kalau memang diperlukan, Anda tidak bisa sampai ke Mekah harus, kecuali dengan adanya uang 45 juta, ya carilah 45 itu untuk sampai ke Mekah misalkan. Anda tidak bisa silaturahmi kecuali dengan menggunakan pajero support, maka jalur pajero support walaupun harganya 600. Dan itu bisa tidak dikatakan kebutuhan ya. Kalau memang yang itu sudah satu kebutuhan. Yang susah kan itu, mana kebutuhan dan mana keinginan, yang susah kan gitu. Berarti konsepnya adalah bagaimana ini kebutuhannya itu benar-benar jadi sebuah kebutuhan gitu ya. Jadi kalau kayak Ustadz yang butuh 10 juta itu memang sebenarnya mungkin dia nggak butuh mungkin ya. Bukannya nggak butuh, dia lagi diuji sama Allah. Kayak gitu ya. Soalnya kan saya sering bilang sama beliau, orang yang takut sama Allah dinamakan muttaqin. Orang yang beriman dan bertakwa dia dinamakan waliullah.
Ya, Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun ya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya kan? ya. Sementara Ustadz yang satu ini yang kemarin bilang butuh 10 juta nggak dikasih-kasih sama Allah itu, dia sebenarnya nggak takut sama Allah. Makanya dicoba sama Allah, marah Allah sama dia. Oh, Karena gitu dia ya. takutnya sama istri. Oh iya 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 iya. Ya, maka wajar dia dihukum. Takzir ya. Nazir. Jadi gitu ya. Jadi berarti boleh dong kayak umat Islam misalnya mempelajari ilmu Sangat boleh. ekonomi untuk bagaimana berbisnis dengan baik, dengan Betul. menghasilkan banyak keuntungan, Betul. kemudian apa dia jadi orang yang kaya karena untuk kebutuhan gitu. Yang penting berarti kita bangun niat dulu ya gitu ya. Betul. Gitu ya. Innamal a'malu Nah, binniyat. kita boleh dong niat kayak saya pengen jadi orang yang kaya supaya Iya. gitu ya. Supaya saya bisa mendukung dakwahnya Ustadz Wahid membangun pondok biar apa namanya Cepat selesai. selesai gitu kan, alangkah indahnya kalau misalnya Kalau diperdalam lagi, kenapa harus cepat selesai sih? Sabar dulu, kenapa sih sabar katanya baik, innallaha ma'asabirin. Kenapa harus cepat selesai? Karena dengan cepatnya selesai pembangunan fisik, kita akan bergerak membangun yang lain, ya yang non fisik, dan pembangunan non fisik itu jauh lebih berat dibandingkan dengan pembangunan fisik. fisik. Nah, makanya perlu cepat. Bukan berarti kita cepat ingin Gagah-gagahan ya. bukan. Karena kalau gagah-gagahan itu sudah jadinya duniawi kayak gitu ya. Duniawi lagi. Jadi mestinya ini jadi semacam kayak motivasi gitu ya untuk umat Islam. Ayo dong kita jangan jadi fakir, jangan jadi miskin. Niatnya untuk apa namanya untuk ukhrawi kayak gitu ya. Kowe kabeh jane nggo akhirat. Jangan kemudian kita gini, maksudnya saya resahnya kayak gini. Kalau kemudian orang miskin kemudian dia mengambil pembenaran gitu ya. Miskin kemudian mengambil pembenaran karena dia males. Lajunya gue ngapa, kayak gitu ya. Ini bisa dibenarkan. Berarti dia membela kemalasannya dengan menggunakan Dalil itu. dalil-dalil itu salah. Karena malas itu adalah sesuatu yang dibenci oleh agama. Atau bodoh, nggak bisa bisnis gagal baik, misalnya nggak istiqomah, Ya. dia nggak menggunakan konsep yang benar dalam berbisnis kan gitu, misalnya pelayanannya kualitasnya aura-auran sehingga tidak diminati oleh customer kan kayak gitu ya. Betul betul. Jadi sebenarnya kita berislam juga bisa melalui jalur jihad ekonomi bisa ya Dad ya. Jadi gimana Dad konsep jihad ekonomi ini dalam pandangan Ustadz gitu? Ya gini ya, soal masalah jihad ini kan ada beberapa objek ya. Jihad itu kan secara bahasa al-juhdun. Juhdun, jadi kata juhdun jihadun. Artinya susah payah menghadapi tantangan. Apapun itu. Jihad diartikan dengan pedang, misalkan zaman dulu ada perang Badar, perang Uhud, perang yang lain, orang juga bersusah payah menghadapi tantangan harus melawan orang musuh-musuh lah ya. Taruhan nyawa, tantangan harus meninggalkan keluarga, harus ini itu kan ada yang berusaha berpihaknya apa juga enggak beda ketika saat ini kita mengambil risiko untuk sesuatu yang kita anggap baik, misalkan mau bangun pesantren kan juga harus berhadapan dengan berbagai hal, diantaranya harus apa namanya harus meninggalkan kerjaan, nggak bisa kerja cari uang karena harus ngurus anak orang, misalkan. Kemudian kita juga harus menerima tantangan ingin di apa, mungkin banyak yang komentar yang negatif dan seterusnya. Nah, ini juga bisa dimaknai jihad. Tetapi semuanya itu kan tidak bisa disamakan, artinya jihad harus menjadi kiai, jihad harus berperang, enggak. Orang yang mungkin lagi susah payah nyari duit, kemudian dia ada satu
kesempatan untuk ikut andil dalam pembangunan, itu juga dinamakan jihad ekonomi. Dan Iya, tidak iya, harus banyak. iya, Karena dia kan semampunya ya. susah payah cari uang 1 bulan dapat 1 juta misalkan, sementara kebutuhannya pas 1 juta. Ternyata dia dapat 1 juta 10.000 disisihkan. Nah itulah jihad. Saya kira sah dikatakan seperti itu. Ya, misalnya kita jibaku membangun bisnis gitu loh. Membangun bisnis kan tidak mudah ya, Ted ya. Misalnya saya mencoba membangun bisnis peternakan kambing misalnya saya. Ya. Ternyata ketika awal saya beli 3 ekor kambing, yang 2 mati, Ted. Kemudian yang 1 pun sakit parah karena itu kan harus itulah belajar judul. Kemudian sampai sampai sekarang masih eksis, kemudian sampai 11 itu kan sebuah upaya yang perlu kesungguhan, benar-benar melelahkan itu dan secara fisik dan mental juga. Jadi ini untuk pesantren itu ya, pembangunan ya, kambing-kambingnya untuk operasional pesantren. Jadi gini, atau sebentar itu untuk sekarang tinggal saya yang tanya ini. Ya, besok. Penjenengan kan ini santri kan ada berapa? 60 ya? 60 ya, 50 lebih lah. Ya. Itu kan juga perlu operasional ya, perlu fisik, Iya, betul. Sekarang ada perkambingan. Ya. Saya sudah mau maknai perkambingan itu sebagai jihad. Nah itu untuk operasional pesantren atau untuk beli mobil kayaknya enggak? Ya, kalau diperlukan ya beli mobil barang. Oh gitu ya. Jadi kan gini, awalnya maksudnya kayak gini, kalau saya silakan nanti di review kan nih gitu ya. Anak-anak di sini jumlahnya sebanyak itu 40% lebih itu dari kalangan duafa gitu ya. Sehingga perlu diupayakan bagaimana supaya kebutuhan dasarnya harus terpenuhi kan ya gitu. Kemudian kebetulan saja banyak teman-teman yang menjadi donatur gitu ya, walaupun tidak tetap gitu ya. Sehingga saya memandangnya kayak gini, wah pesantren ini harus selalu dapat uluran. Oke, nggak apa-apa, ini memang jadi peluang jariah untuk banyak orang, peluang sedekah dan seterusnya. Tapi bahwa kalau bisa diberdayakan dan bisa mandiri, kenapa tidak? Secara finansial loh. Kemudian memang ada waktu yang masih tersisa gitu ya. Kemudian kita punya kita melihat bahwa di lingkungan sini ada potensi rumput yang berlimpah. Kemudian kita ambil satu pilihan bisnis, yaitu untuk memelihara domba, gitu ya. Nah itu tujuannya bagaimana supaya nanti kita tidak tergantung kepada donatur, karena kenyataannya donatur sendiri kan nggak selalu bisa ready. Kita nggak bisa mengandalkan gitu ya, nggak bisa mengandalkan terus menerus gitu ya. Jadi kita pengen punya sumber keuangan tersendiri yang mandiri gitu ya, sehingga memungkinkan kalaupun ada 50% gitu ya du'afa di sini dan kebetulan mungkin nggak ada informasi, kita masih tetap bisa jalan kegiatan ngaji di sini gitu. Termasuk misalnya kalau kebutuhan yang lain lah, kalau mobil diperlukan kita bisa pilih mobil ya, gitu. Karena tidak untuk zaman sekarang kayak gitu, zaman sekarang untuk mobilisasi itu ya kadang diperlukan kayak gitu. Iya betul, makanya saya memaknainya sebagai jihadun dalam berbagai maknanya ya. Walaupun jelas beda makna jihad ini dengan jihad ketika berhadapan dengan musuh di medan tempur, pasti beda lah, tapi makna jihadnya kan masih sama-sama ada. Nah berbicara masalah ini ya tidak lepas juga dari yang kita bahas dari awal, bahwa sebenarnya ada sebuah tekanan batin sebenarnya dari kita loh yang kebetulan diberi amanah untuk mengoperasikan ya katakanlah ya, mohon maaf ini saya kan lagi bangun juga ya, kadang ada donatur untuk fisik. Jadi sebenarnya di sini ini waduh seneng takut. Lagian juga saat ini juga
gimana ya, misalkan kalau ada santri tempat di sebuah pesantren, kemudian pesantrennya tidak punya fasilitas, Ya, santri gampang sakit, ya, kemudian eh, apa namanya, ada yang ke sekolahan, yang lain pada naik motor, masa santri harus jalan kaki. Ini kita nggak punya nilai jual, sehingga ya, juga banyak santri nanti wah masa jadi santri butuh kayak kayak. Sehingga saya pernah dulu ingat dari salah seorang guru saya untuk masalah ini, loh jangan apa namanya, jangan takut mau mempromosikan apa yang ada di dalam apa perjuangan kita. Bakul permen bengi iklannya ratusan juta, ya, bakul permen di TV-TV kan ratusan juta itu untuk ya. iklan. Kita masa malu untuk mengiklankan apa yang kita Ya, punya. nah, itu juga jadi tendensi buruk ya kalau umpamanya pesantren ini anu isinya mau miskin kan gitu dan isinya minta-minta kan Oh gitu. iya Saya juga jangan. saya rasa itu makanya Betul. gini dari misalnya katakan kita diberi donasi untuk memenuhi kebutuhan kan itu kayak di ibaratnya kita dikasih ikan. Kenapa sih kita tidak diberi pancing saja? Iya, berarti ini lebih baik dikasih kambing ya, daripada satu uang 1 juta, lebih baik kambing yang seharga 500.000. Oh gimana? Ya, ya, ya kambing aja, Kambing aja mau ya. harganya berapapun. Mending kambingnya itu ya. Iya, Oh, sesuatu yang punya nilai produktivitas. iya. Sehingga kayak gini, saya juga kayak gini sebagai seorang guru lah katakan ya, yang mendidik anak-anak. Saya pengennya anak-anak itu juga punya mindset, punya pola pikir, bagaimana itu berjuang untuk mengatasi masalah itu sendiri, kayak gitu loh. Jangan sampai kemudian karena terlena oleh fasilitas dari donatur, Oh, akhirnya iya, iya, kita betul. malas, jadi malas. Kan kita apa bedanya dengan pengemis? Iya. Saya tidak mau seperti itu. Pengennya, loh kita bisa kok. Kita punya ilmu, kita punya amalan-amalan, kita punya petunjuk yang jelas dari Al-Quran dan Hadis. Cuma kebetulan saja kita berangkat dari eh, katakan ya miskin lah saya gitu, katakan dari memang dari ini eh, persentasenya itu banyak sehingga itu menjadi pemikiran dalam hal finansial kan kayak gitu ya. Nah, tapi kan kita sebenarnya punya kemampuan untuk apa namanya berubah dan kalau mau belajar berijtihad ya benar-benar bersungguh-sungguh lah saya yakin pasti akan ada hasilnya kayak gitu dan itu kan jadi kayak semacam ini ada ilmu ini prakteknya kan kayak gitu loh saya pengennya seperti itu ya ya dalam pemikiran saya mungkin mungkin juga ada salahnya lah kayak gitu ya kadang-kadang ya terpikir juga untuk eh, nafsu juga sih mungkin ya. Tapi saya kerangka utamanya untuk seperti itu karena eh, semakin banyak apa ya kita punya kemampuan semakin banyak pula eh, orang yang bisa kita bantu gitu ya kemudian karena kalau ada pola pikir produktif ini akan menjadi semacam kayak kayak kekuatan untuk anak-anak itu untuk kita bisa loh kita bisa dari nol aja kita bisa bangkit kayak gitu dan itu tidak bisa kita katakan kalau tidak ada buktinya itu tadi okay. Wah, jadi yang semacam ini cuma ya itu kembali kita perlu modal kita perlu ini tapi udahlah modal itu kita nomor sekian kan tapi yang paling utama kemampuannya dulu karena kemauan itu cita-cita itu yang jadi ya kayak niat itu yang jadi power pertama ya power pertama untuk jadi kan kita ada itu kebetulan modal pertama itu memang saya berangkatnya memang dari wali santri yang termasuk ahnia kemudian saya berbicara tentang konsep pemberdayaan ini dan langsung memberikan modal jadi saya bisa beli kambing yang pertama waktu itu kayak gitu ya dan mati 2 tapi yang satu hidup sampai sekarang walaupun belum beranak tetapi itu sudah jadi ilmu gitu memang untuk awal-awal mau
Wih, ilmunya ini penting banget. Jadi ilmunya yang sangat penting banget. Dan anak-anak itu kan belum punya semangat, eh, mungkin entah apa yang ditangkap oleh anak-anak terhadap apa yang kita lakukan kayak gitu ya. Tapi ya itu berangkat dari keresahan yang kayak tadi. Kenapa ya? Orang Islam kok cenderung banyak yang miskin? Apa jangan-jangan gitu itu. Kalau saya mengukur ke diri sendiri, jangan-jangan apa ya, konsep-konsep keislaman yang disampaikan oleh para asatid itu dipahami sebagai ya kayak itu, kayak cerita tentang dunia tadi dipahami sebagai kita memang sudah sebaiknya miskin kayak gitu loh. Memang Itu sih yang itu ada, yang agak agak meresahkan. memang ada makalah ya di dalam itu bahwa seperti Sayyidina Ali, Sayyidina Umar ya, sama Ali, ya dunia kau telah tuh kesalahan ada memang. Hai dunia engkau telah saya talak tiga. Umruki kosir, makan dalil dan seterusnya. Hai dunia, bapak kamu sudah saya talak tiga karena berbagai macam alasan ya. Akan ada ekstrim lagi dunia jifah, bahwa dunia ini adalah bangkai yang tidak ada gunanya. Tapi eh, ya sekali lagi bahwa memaknai itu mungkin motifnya bagi beliau-beliau itu yang sampai keluar kalimat-kalimat yang se ekstrim itu, Iya. untuk mengarahkan kita agar sekali lagi jangan menjadi prioritas, sehingga ketika dunia ini sudah menjadi prioritas dalam kehidupan kita, semuanya akan diukur dengan dunia. Atau itu memang kayak semacam quote untuk orang yang sudah punya dunia banyak, punya uang banyak. Mungkin juga Jadi gini, ketika orang masih kesulitan masalah finansial, sebaiknya pakai quote yang menguatkan dia untuk semakin semangat berusaha bersungguh-sungguh gitu ya. Ketika dia sudah punya banyak, supaya tidak melenakan, karena ya itu sifat sifat harta benda itu kadang-kadang membuat terlena dan lupa daratan gitu. Jadi pakai dalil bahwa kita sudah mendapatkan tapi sebenarnya kamu gak ada gunanya gitu supaya juga tidak seperti itu juga, apa nggak mutlak seperti itu nggak juga kan. mutlak ya. Soalnya di dalam hadis-hadis juga ada, bahkan di dalam kitab Taqihul Qaul ada istilah fadlul fakri, fadilatul fakri. Ya, seolah-olah adanya bab ataupun kumpulan-kumpulan hadis yang mendorong kita agar apa bukan agar ya, ada hadis-hadis ataupun makalah-makalah ulama yang menerangkan tentang keutamaan lebih baik melarat itu memang ada. Sebenarnya bukan berarti menyuruh kita untuk melarat, tapi ketika kita pandang secara lahiriah memang maknanya seperti itu. Sudahlah, terima saja. Memang seolah seperti itu. Iya, memang ketika sudah tidak ada pilihan Iya. ya, artinya kita masih punya dalil, apa namanya, semacam kayak sebenarnya miskin juga bukan kehinaan gitu ya. Betul. Tapi kan kayak gini, kalau menurut pandangan saya kemudian karena ya keresahan ini timbulnya gitu ya. Eh, Sebenarnya bisa tidak tergantung pada orang lain, tetapi karena kemalasannya akhirnya jadi fakir itu, karena misalnya nggak mau menghindari sesuatu yang menyebabkan fakir kan ya gitu kan, itu kan masalah, itu masalah gitu Betul, ya. betul. Ya memang tidak bisa lah kita maknai satu arah, tidak bisa. Mungkin bagi kita lebih baik seperti ini, bagi dia mungkin lain lagi, bagi orang lain mungkin agak benar ini, agak benar itu. Yang jelas yang perlu digarisbawahi bahwa tidak bisa dunia ini dikatakan sebagai sesuatu yang buruk juga, yang juga tidak bisa kita benarkan apapun kita arahkan untuk dunia ini juga tidak bisa. Dunia itu, kita adalah manusia yang hidup di dunia, maka kita memerlukan fasilitas itu. Tetapi ketika kita menggunakannya secara berlebihan, itulah yang dilarang oleh agama kita. Nah, intinya kan begitu, apapun yang kita lakukan kalau memang kalau ukurnya adalah itu, insya Allah akan punya nilai plus di hadapan Allah, insya Allah. Itu tinggal masing-masing manusia bagaimana nanti mengatur
gerak-gerik Iya, hatinya untuk iya. kaitannya dengan masalah duniawi ini. Iya, iya. Soalnya Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari ini kan terkenal juga tokoh thariqah ahli sufi yang kaya raya kan. Mm. Bahkan setiap waktu sholat dia harus ganti pakaian dengan Yang baru. yang baru. Oh. Tapi juga banyak ulama-ulama kita yang seolah-olah lebih memilih untuk fakir, tapi bukan berarti mendorong agar manusia jadilah kalian fakir seperti saya kan gitu. Ya. Katanya memang kehidupan fakir ada pilihannya, ya kan? Iya. Jadi fakir sebagai sebuah pilihan Kan. atau yang nggak benar kan ya, fakir karena bodoh dan nggak mau belajar kan gitu. Itu berarti ya ada dosanya kayak gitu. Yang salah lagi adalah ketika dia fakir kemudian menyalahkan orang kaya. Nah ya. Menuduh dia hidupnya cuma masuk duniawi saja nggak seperti saya yang fakir aja. Itu yang salah lagi. Jelas yang fakir kalau bisa ya bangkit. Jadi kesimpulannya obrolan kita apa ya itu ya? Simpulannya adalah kenapa apa namanya orang mukmin kebanyakan kok melarat. Walaupun ya banyak juga yang kaya. Katanya di dalam Al-Quran bunyinya bahwa fasilitas duniawi ini adalah milik orang mukmin. Jawabannya ya tidak semua orang yang tidak iman kemudian dia kaya raya kan banyak juga orang yang mohon maaf yang tidak Islam kemudian dia miskin lebih miskin dari kita kan banyak. Ya betul. Kemudian orang yang Islam imannya kuat kemudian ibadahnya bagus kemudian dia kaya raya kan juga banyak seperti saya katakan tadi Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari. Artinya ya monggo bagi yang menginginkan dunia silahkan cari banyak-banyaknya untuk fasilitas yang membutuhkan ya bukan menginginkan ya. Yang membutuhkan ya. Cari dengan sungguh-sungguh. Ya kalau panjenengan tidak bisa haji kecuali dengan duit. Ya. Carilah duit itu. Bagi kiai-kiai untuk mempromosikan ilmunya dan dikira dunia lebih menarik, maka saya dunia untuk promosi ilmunya. Ya. Bagi yang tidak yang menginginkan agar anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan harus ke pesantren dan pesantren membutuhkan biaya, carilah biaya untuk membiayai anaknya di pesantren. Bagi manusia-manusia yang sudah kaya raya untuk menyeterilkan dunianya, silahkan didonasikan ke pesantren yang membutuhkan. Walaupun kiainya sendiri hakikatnya sudah mandiri dengan Allah, dia sendiri kan sudah mandiri dengan Allah, tapi bukan berarti kiainya bisa berdoa kemudian dari bawah sajadahnya keluar duit. Bukan. Harus ada simbiosis yang baik dan saling melengkapi seperti itu. Kita semuanya saling membutuhkan karena manusia adalah makhlukun muftaqirun, makhluk yang saling membutuhkan. Tidak ada manusia yang bisa seperti itu sendiri. Sehebat apapun manusia ketika nanti paling nggak ketika mati dia membutuhkan orang lain untuk menguburnya kan gitu. Kiai sekalian juga membutuhkan orang lain. Jadi closing statementnya apa ya? Closingnya apa ya? Gimana? Ya, closingnya kayak gini. Sudahlah, nikmati saja hidup ini dan nyamanlah dengan Allah. Sudah, bahwa manusia yang beriman dia pasti akan nyaman dengan Allah. Bahwa iman berasal dari kata aman. Ketika di dalam hatimu ada iman maka kau akan hidup aman. Dengan siapapun dalam kondisi apapun, baik kaya maupun miskin kamu akan aman. Yang penting di dalam dirimu ada iman. Oke, ya jadi kira-kira begitu ya. Kalau closing statement saya ingat Sayyidina Umar pernah mengatakan, jadikan dunia ini hanya dalam genggaman, tapi jangan masukkan ke dalam hati, gitu ya. Jadi bolehlah ayo kita kuasai perekonomian, kita kuasai finansial, kita kuasai banyak hal, tapi bukan itu yang menjadi tujuan. Tujuan kita tetap adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira itu. Jadi kaya boleh, miskin itu kalau pilihan boleh gitu ya. Tapi yang penting kita tetap tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya itu ya. Kita tutup dengan salam dan
Akhirul kalam, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan kita semua diberi pertolongan oleh Allah sehingga mampu melaksanakan ibadah kepadanya dengan sebaik-baiknya, karena apapun yang kita lakukan dalam bentuk kebaikan hanya karena pertolongan Allah semata. Sekian, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tukang kameranya nanti ke, waduh, roti cut-cut ke. Kameranya lu nggak? Kameramennya